Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to say. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom, apa kabar nih adik-adik semuanya? Wah, senang sekali nih Kak. Ya. Kakak-kakak di sini bisa menyapa kembali adik-adik yang ada di rumah. Sudah bangun semua belum? Jangan-jangan masih ada yang enak di tempat tidur. Sudah dong kak, adik-adik kan rajin semua. Pasti mereka sudah nunggu-nunggu nih acara Sunday Funday hari ini. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama, tetap di acara Sunday. Tunggu. Loh, kan Kenapa, Kak? ada satu teman kita yang belum datang Kak Loh, Hayu. iya. Oh iya ya, Kak Iya. Denis. Kak Denis Kemana nih Kak Denis kok belum datang? Waduh, Kita gimana masih dong, tunggu Kak? dulu Kak Denis Kak. Ya, kita nggak bisa mulai kalau misalnya Kak Denis belum datang. Oke. Coba kita cari tahu dulu ya Kak. Ya, yuk kita cari tahu dulu aja. Waduh, kok bisa kesiangan sih aku? Padahal udah pasang alarm, masih aja gak bangun. Pasti gara-gara semalam aku gak dengerin nasihat mamaku. Gimana Kak? Udah dapat kabar belum dari Kak Denis? Udah. Aku Udah tadi ya? udah telepon orang tuanya katanya sudah berangkat kok. Tapi kok belum datang ya jam segini? Nah, ini Kak Denis. Aduh, sebentar Kak, aku tak nafas dulu ya. Kak Aduh, Denis aduh. akhirnya datang juga. Aku tadi habis lari Ya. dari rumah ke sini. Aduh, Kak Denis emangnya kenapa sih kok Aduh. bisa terlambat? Akhirnya lari-lari gini kan, ngos-ngosan. Udah. Kak Denis ambil nafas dulu. Tapi ini loh, adik-adik udah nungguin loh dari tadi. Kan kita mau mulai acaranya. Iya. Kita di acara apa adik-adik? Sunday Funday, everyday sing and shout for Jesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeranganmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya
Kak, emangnya kenapa sih kok Kak Denis itu bisa sampai terlambat kayak gini? Padahal inget gak minggu lalu pas kita Sunday Funday kan Kak Denis datang kepagian. Iya. Minggu ini kok malah terlambat? Kenapa Kak? Jadi gini kakak, adik-adik, aku terlambat bangun karena semalam aku tidurnya kemalaman. Aku baru tidur jam 12 malam. Jam 12 malam. Emang Kak Denis ngapain kok tidur jam segitu? Ngerjain PR? Atau baca Alkitab? Gini kak, aku itu lagi main games kak. Main game? Iya, soalnya asik banget gamesnya kak. Jadi aku nggak mau berhenti. Padahal mamaku udah kasih tahu buat aku cepet-cepet tidur karena besok kan sekolah minggu. Tapi karena gamesnya keenakan, jadi aku lanjut terus deh. Dan akhirnya aku bangun kesiangan. Ya ampun Kak Denis, kok gitu sih? Ini nih kalau gak taat sama orang tua, gak patuh sama nasihat mamanya Kak Denis, akhirnya jadi bangun kesiangan kan. Terus telat juga datang sekolah minggu. Harusnya kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nah kak, sekarang biar adik-adik di rumah lebih semangat, aku mau ajak adik-adik dan kakak-kakak di sini untuk bermain bersama. Gampang banget nih adik-adik permainannya. Jadi kalau Kak Denis bilang Eli pegang hidung, adik-adik pegang hidung. Oke? Terus kalau Kak Denis Eli berkata pegang telinga, adik-adik juga pegang telinga ya. Oke? Siap ya? Oke, kita mulai. Eli berkata pegang hidung. Eli berkata pegang telinga. Eli berkata pegang kepala. Eli berkata pegang lutut. Wah, seru banget sih. Tapi kenapa aku salah terus ya? Iya nih Kak Cindy. Tadi Kak Denis bilangnya kan suruh mendengarkan ya, aku malah melihat aja. Jadi Kak Denis waktu bilangnya Eli berkata pegang lutut kan ini. Kak Denis pegang ini jadi aku niru. Iya, Aku Kak Cindy salah terus tadi. Itu tuh makanya Kak kita harus denger-dengeran sama perintah yang dikasih sama Kak Denis biar kita nggak salah. Iya Gitu. Kak, kalau kita mau taat dan patuh dan dengar-dengaran sama apa yang tadi disuruh Kak Denis, pasti Kak Cindy bisa mengikuti game ini dengan baik. Kalau adik-adik di rumah gimana? Tadi siapa yang taat sama apa yang diperintahkan Kak Denis? Ada yang salah nggak? Atau benar semua? Wah hebat. Adik-adik biar kita tetap semangat, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah,
pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kak, kalau ngomongin tentang patuh sama taat, kan di sekolah minggu kita pasti diajarin kan ya. Ada nggak sih kisah-kisah Alkitab yang tentang patuh sama taat? Aku mau dong belajar. Ada Kak Cindy ceritanya. Mau tahu nggak? Mau Nah, Kak. cerita ini tentang Nabi Elia yang bertemu dengan janda miskin di Sarfat. Ingat gak sama ceritanya? Nah, kalau nggak ada yang ingat, kita buka sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Jadi Nabi Elia ini singgah ke rumah seorang ibu yang sudah janda. Waktu itu Nabi Elia lapar dan meminta ibu janda ini membuatkan roti. Tetapi tepung di rumah ibu janda ini tinggal sedikit dan hanya cukup untuk membuat roti buat ibu ini dan anaknya. Oh iya, aku ingat. Ingat ya Kak? Ingat. Kemudian Nabi Elia berkata kepada ibu janda ini, jika dia mau memberikan roti atau membuatkan roti untuknya, maka janda itu sama sekali tidak akan kehabisan tepung dan minyaknya. Nah, kira-kira apa nih yang dilakukan sama ibu janda ini? Apakah ia menyimpan makanannya karena takut nanti kelaparan kalau harus membagi dengan Nabi Elia? Nah, ternyata ibu janda ini patuh dan melakukan seperti yang diminta oleh Nabi Elia. Ibu janda ini mengambil tepungnya dan membuat roti untuk Nabi Elia. Aku mulai ingat Kak. Tapi apa benar sih minyak dan tepungnya itu nggak habis-habis? Betul sekali. Mukjizat itu terjadi saat ibu janda ini patuh dan percaya dengan perkataan Nabi Elia. Kemudian minyak dan tepung rotinya tidak pernah habis, selalu cukup untuk dia dan anaknya. Dalam kemiskinannya, ibu janda ini nggak kekurangan Kak, karena ia bersikap taat kepada Tuhan lewat perkataan Nabi Elia. Ia diberkati Tuhan karena ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Caranya adalah kita harus mau taat dan patuh kepada Tuhan. Mau taat juga kepada papa, mama, juga kepada guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan firman Tuhan. Nama saya Fasa, saya kelas 2 SD. Saya sekolah di Immanuel. Saya ingin menyapa teman-teman saya, yaitu ada Edward, ada Vincent, ada Willy, ada Topper, ada Noel, dan banyak lagi. Semoga keadaan kalian baik-baik saja seperti saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik semua kan? Sudah mandi apa belum? Kalau nggak mandi, badan kita bau dan kotor dan mudah terjangkit virus corona loh. Sudah makan apa belum? Kalau belum makan ya makan, nanti lemes dan sakit. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Mika. Hari ini Mika mau membantu Mama cuci piring. Hai teman-teman, apa kabar? Lama ya gak ketemu. Semoga semua sehat dan baik-baik aja. Selama di rumah, aku mengerjakan tugas, menonton TV, main sama anjing, dan juga membaca renungan. Kalau kegiatan kalian apa? Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi kembali. Dadah. Shalom, nama saya Aleta. Saya kelas 2 SD. Saat ini saya masih berada di rumah saja karena masih ada pandemi COVID-19. Sudah 3 bulan kita masih di rumah saja. Sebenarnya sih bosan, tapi kita harus tetap semangat.
Karena meskipun harus di rumah saja, kita masih bisa belajar di rumah dan ibadah di rumah melalui daring. Dan kita juga bisa sekolah minggu dari rumah juga loh. Setiap hari kita juga bisa mendengarkan renungan firman Tuhan dan ayat hafalan. Ayo teman-teman, kita harus selalu semangat mendengarkan atau membaca renungan setiap hari dan menghafal ayat hafalan. Jangan lupa berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Kita bisa sekolah dan berjumpa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini yang merajalela di negara kita, bahkan di seluruh dunia, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan social distancing, jaga jarak, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri sendiri, dan yang paling penting tetap stay at home atau di rumah aja. Yaitu kita tidak boleh bepergian jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Dan kita meskipun ada keperluan yang penting, kita harus tetap berpakai masker dan social distancing saat bepergian. Nah, saat social distancing ini atau di rumah aja, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa beribadah pergi ke gereja, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan yang dikirimkan oleh kakak-kakak sekolah minggu setiap hari. Nah, teman-teman, tetap semangat ya, tetap sehat dan tetap jaga diri dan waspada. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, betul sekali adik-adik. Dan sekarang waktunya kita untuk ingat-ingat. Ting! Yang pertama, ketaatan kepada firman, kepada Tuhan seringkali bukan hal yang mudah, tetapi membuahkan hasil yang indah. Yang kedua, ketaatan kepada firman Tuhan dilakukan melalui ketaatan kita kepada perintah wakil-wakil Tuhan seperti orang tua kita, guru-guru kita, guru-guru sekolah minggu, dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan dalam segala keadaan dengan meminta pertolongan yang dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ayo kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan kita mau melakukan setiap perintah Tuhan. Oke, dan ada ayat hafalan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Ayat hafalannya ada di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang kita mau berdoa ya, semuanya sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami hari ini belajar tentang firman-Mu, di mana kami mau taat Tuhan kepada firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya hari demi hari kami mau berubah Tuhan, kami mau bertobat, dan kami tidak mau Tuhan hidup di luar dari firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk selalu mentaati setiap perintah-Mu Tuhan lewat orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, atau siapapun Tuhan yang menjadi wakil-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, kami mau hidup taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pengumumannya, jangan lupa untuk selalu membaca renungan harian yang sudah dikirimkan oleh Bapak dan Ibu Guru Sekolah Minggu setiap hari. Kemudian jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Sampai jumpa di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Karena kau bersamaku sekarang, ku mau hidup untukmu.
Kau hidup untukku, ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Oh, 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 I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout